Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cikgu dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan coba berbagi untuk teman-teman, bapak ibu guru semua dimanapun berada, khususnya guru Kementerian Agama, guru pegawai Kementerian Agama. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini, ya tepatnya bulan ini ya, sekitar tanggal, kalau suratnya sekitar tanggal 7, kita selaku pegawai di bawah Kementerian Agama dihimbau untuk segera mengisi data sertifikat ataupun dan juga SKP, ya, sasaran kinerja pegawai dari tahun 2019 sampai 2021 ya. Mari kita lihat suratnya seperti apa. Nah, ini dia Bapak Ibu, sahabat cikgu dimanapun berada. Suratnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal, bersifat penting ya, sifatnya penting. Tanggal pembuatan surat 7 Juni 2022, perihal pengunggahan SKP dan sertifikat secara mandiri. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat cikgu semua, sekarang kita dituntut untuk melek digital ya, baik itu pegawai atau guru-guru yang senior maupun guru-guru yang baru bergabung di naungan Kementerian Agama. Nah, kemudian kita kembali lagi ke surat edaran. Di sini disebutkan bahwa untuk meningkatkan atau dalam rangka pemetaan kinerja dan kompetensi pegawai, dan juga untuk mendukung program reformasi birokrasi dan sistem merit system, diharapkan seluruh pegawai untuk mengunggah SKP tahun 2019 sampai dengan 2021 dan sertifikat kegiatan pelatihan atau workshop atau seminar ke Simpeng 5 pada alamat https:// nah seperti yang tertulis di surat ini, simpeng5.kemenang.go.id. Nah, yang paling penting harus kita ingat adalah paling lambat tanggal 30 Juni 2022. Nah, itu ya Bapak Ibu sahabat cikgu, dasar kita upload sertifikat dan juga SKP di Simpeng 5 untuk pegawai di bawah Kementerian Agama. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu sahabat cikgu dimanapun berada, bagi yang baru gabung di channel ini, jika ini dirasa bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan juga tekan loncengnya supaya informasi-informasi dari kami bisa terupdate untuk Bapak Ibu ketahui. Dan juga bagi yang sudah subscribe, silakan dibagikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka laman Google-nya. Nah, jika belum ada alamat linknya untuk simpeng5.kemenang.go.id, ini kebetulan di laptop saya sudah ada. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu belum ada linknya, tinggal diketik di sini, gampang saja Bapak Ibu. Ketik saja simpeng5 Kemenang.go.id. Nah, ini sudah ada di sini, sudah langsung disarankan oleh Google sendiri, tinggal kita enter.
Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita akan disuguhkan dari YouTube beberapa alamat, ya, beberapa link. Kita pilih yang paling atas, yang ini kita pilih. Nah, kemudian kita akan juga diarahkan ke sebuah tampilan halaman pertama, login, ya, halaman untuk login, single sign on, login menggunakan NIP dan password Simpeg. Nah, di sini silahkan diisi oleh NIP masing-masing. Ini kebetulan saya sudah ada. Kemudian di sini password, silahkan isi password masing-masing. Setelah terisi password dengan benar, kemudian tekan login. Kita tunggu Bapak Ibu. Kecepatan loading tergantung jaringan, ya, jaringan internet, juga tergantung perangkat komputer kita atau laptop. Nah, ini sudah langsung, ya Bapak Ibu, ke halaman Simpeg 5. Nah, bagaimana caranya setelah terbuka di dalam halaman Simpeg 5? Ya, langkah selanjutnya untuk kita upload sertifikat dan juga SKP, pilih menu Profiles. Kita pilih. Nah, kemudian di sebelah kiri di depan kita ada menu-menu, ya, menu-menu di sini. Ada keluarga, pendidikan, pekerjaan, tanda jasa, pengalaman, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, untuk mengisi sertifikat yang kita miliki, yaitu kita pilih di pengalaman. Kita pilih pengalaman. Nah, kemudian coba kita gulir di sebelah kanan. Nah, ini kebetulan punya saya sudah ada isinya sertifikat tahun 2020-2021, ya. Artinya saya harus menginput sertifikat yang tahun 2019. Nah, begitu Bapak Ibu. Bagaimana cara menambahkannya? Kita pilih di sini tambahkan pengalaman, tambah pengalaman, kita pilih. Kemudian kita pilih juga jenis pengalamannya apa, konferensi, seminar, lokal, simposium, atau pengabdian kepada masyarakat, atau pengalaman membimbing mahasiswa luar negeri, ya. Berarti kalau misalnya kita sertifikat seminar, kita pilih yang seminar, konferensi seminar. Kemudian di sini isi tahun, judul di sini sesuai di sertifikat kita. Sertifikat kegiatan apa, kita isi judulnya, penyelenggaranya siapa, apakah misalnya Balai Diklat atau misalnya apalah, terserah, nanti dilihat di sertifikatnya. Kemudian dokumen, pilih dokumen sertifikat. Nah, yang harus diperhatikan di sini dokumen kelengkapan sertifikatnya, yaitu ada 3, ya. Yang pertama sertifikat kepesertaan, kemudian laporan kegiatan atau resume, dan surat tugas. Ya, di sana atau ini dibuat dalam satu file supaya tidak berat, dalam satu file PDF digabungkan, ya. Jadi satu file digabungkan dalam bentuk PDF. Nah, dengan ukuran maksimal 2 MB. Artinya sebelum kita login atau membuka untuk upload sertifikat dan juga SKP, Bapak Ibu sahabat Cekgu semua harus mempersiapkan dulu dokumen yang akan diuploadnya. Sertifikatnya di scan dulu, ya, di scan sesuai yang akan kita upload. Kemudian
SKP-nya juga. Ya, kalau misalnya sudah dirasa ini sudah lengkap, tekan simpan. Ya, demikian Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan saya juga belum saya persiapkan yang terbarunya. Maksudnya sudah ada sertifikatnya, tapi belum saya pilah ya, supaya tidak pusing. Saya akan pilah dulu dan dimasukkan dalam satu folder ya. Masukkan dalam satu folder per tahun. Jadi nanti ketika kita upload, pekerjaan kita tidak berserak ya, langsung. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk upload SKP? Nah, kalau untuk SKP, Bapak Ibu lihat sebelah kiri lagi, kemudian lihat paling bawah, menu paling bawah di sebelah kiri, yaitu kinerja. Nah, kita buka, kita tekan kinerja. Nah, di bawahnya setelah kita tekan kinerja ada SKP. Ya, ada SKP, kita pilih. Nah, setelah terbuka, di sini kebetulan punya saya sudah ada SKP-nya 2019-2020. Sudah terupload ya, berarti saya tinggal harus memasukkan satu SKP yang tahun 2021 ya, sesuai surat di sini SKP ya, SKP 2019 sampai dengan 2021. Artinya kalau punya saya tinggal yang 2021. Nah, Bapak Ibu sahabat CU dimanapun berada, berarti kalau kita mau mengupload SKP kita tekan tombol tambah SKP ya. Nah, di sini muncul kolom isian yang harus kita isi. Yang pertama, tahun SKP-nya kita isi tahun berapa. Mungkin kalau punya saya tahun 2021 gitu ya. Nah, kemudian pilih 2021. Nilai SKP-nya berapa ya? Nilai kemudian inisiatif kerja di sini, ada komitmen. Kita lihat di data SKP semua ini. Ya, kerjasamanya berapa? Ya, pakai 0, berapa misalnya. Ini ada di sini, kemudian kepemimpinan. Ini nilai dari SKP. Silahkan dilihat data SKP-nya. Kemudian di sini prestasi kerjanya nanti akan muncul di sini, muncul otomatis ketika kita sudah mengisi nilai-nilai ini. Prestasi kerja di sini akan muncul otomatis. Kemudian pejabat penilai, di sini masukkan NIP pejabat penilai. Nah, Bapak Ibu nanti lihat di SKP pejabat penilainya siapa, kemudian tinggal masukkan NIP-nya. Dan jika sudah, di sini masukkan NIP atasan pejabat penilai. Di sini masukkan juga, kemudian nanti pilih nama atasan pejabat penilainya. Selanjutnya dokumen SKP. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi kita tinggal persiapkan dokumen SKP-nya. Kita pilih browser ini. Jika sudah dipersiapkan filenya, jika sudah kita scan, kita pilih filenya di mana kita simpan. Kebetulan saya di file ini nggak ada ya, di file ini nggak ada. Jadi ya seperti itu, tinggal kita pilih nanti file kita, kemudian ada masuk ke sini ya, maksimal filenya 2 MB. Nah, jika sudah ini terisi lengkap sesuai data SKP kita, maka kita tinggal tekan simpan. Nah, jika sudah tersimpan, artinya sudah berhasil kita tambah SKP. Kemudian akan muncul di bawah sini Bapak Ibu. Di bawah di sini akan muncul nanti statusnya bagaimana. Nah, seperti yang diarahkan oleh bagian kepegawaian kita, Kementerian Agama Kabupaten, setelah
SKP kita upload dan juga sertifikat-sertifikat yang kita upload, maka kita Bapak Ibu semua harus memberi informasi kepada pihak kepegawaian kantor Kementerian Agama. Tujuannya untuk apa? Karena di sini ada statusnya, Bapak Ibu ya. Ada verifikasi status. Nanti setelah kita ajukan, itu akan diverifikasi oleh tim di kantor Kementerian Agama ya, bagian kepegawaian. Jika misalnya diterima sudah sesuai, sudah cocok, maka dia akan masuk ke sini. Ya, jadi statusnya akan selesai, tidak menunggu lagi. Nah, biasanya di sini ada status verifikasi. Ya, baik Bapak Ibu, sahabat cikgu dimanapun berada, itulah berbagi cara-cara atau langkah-langkah sederhana bagaimana cara upload sertifikat-sertifikat dan juga SKP sesuai surat edaran dari Kementerian Agama yang khususnya guru pegawai di bawah naungan Kementerian Agama. Jangan lupa jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan untuk teman-teman kita ya, guru-guru yang lain. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya, jadi amal jariah untuk kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas baik kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel ini ya. Terus dukung, berikan masukan kepada kami, meskipun ini adalah kegiatan di sela-sela kesibukan sehari-hari, memanfaatkan waktu luang yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.